ada jalan, ada pembebasan. Para upasaka dan upasika, dalam perjalanan hidup ini kita masih diselimuti ketidaktahuan. Jadi dalam ketidaktahuan kita membuat dan atau menemukan berbagai macam permasalahan, baik yang ringan, sedang, ataupun berat, yang terkadang mendatangkan tekanan yang tiada habisnya, menguras energi, menyita waktu, perhatian, dan bahkan kadang ya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak misalnya. Munculnya masalah tersebut bisa datang kapan saja dan dalam situasi apapun. Buah karma tidak bisa dipilih, baik jenisnya, kualitasnya, banyaknya, waktunya, maupun bobotnya. Bobot yang ringan, sedang, atau berat. Yang bisa dipilih adalah benih yang akan ditanam. Jadi benih yang akan ditanam yang bisa dipilih. Hasilnya tergantung dari jenis benih yang ditanam, kualitas benihnya, tempatnya menanam, perawatan, dan segala sesuatu yang terkait. Maka bila buah sudah masak, panen dihasilkan. Siap atau tidak siap, terlepas dari memerlukan panen tersebut atau tidak, suka atau tidak suka akan buah tersebut, menerimanya dalam kondisi kuat ataupun lemah, dalam kondisi berjaya ataupun terpuruk, dalam kondisi bahagia ataupun derita. Demikianlah panen dihasilkan pada waktunya. Bila berada dalam situasi yang sulit dan menyulitkan, tentu ada keinginan dari kita untuk menemukan jalan keluarnya. Bila kita sedang menghadapi berbagai macam masalah atau menghadapi masalah, tentu jalan keluar yang diharapkan. Ada yang bisa menemukan jalan keluarnya dan jalan itu benar. Ada yang nampaknya menemukan jalan keluar tetapi masuk ke dalam kondisi yang istilahnya gali lubang tutup lubang. Nah, mari kita berusaha untuk tidak menambah potensi munculnya berbagai macam permasalahan dan derita dalam hidup ini. Maka kita sepatutnya melaksanakan prinsip-prinsip kemoralan. Dengan kata lain, sudah sepatutnya kita menjalankan sila. Karena dengan menjalankan sila berarti tidak membuat potensi munculnya kondisi-kondisi baru yang buruk, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencekam, yang menguras energi, dan lain-lain. Juga para upasaka dan upasika, kita memerlukan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, serta pertemanan yang baik. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita tekun dalam belajar dari pengalaman, belajar dari menimba ilmu, dengan sosmed terutama sekarang bisa kita lakukan, belajar dari bertanya pada guru, atau bila bertemu dengan orang-orang bijak, kita bisa bertanya dan belajar dari orang-orang yang bijak. Kita harus aktif dalam mengembangkan potensi positif dengan penuh semangat dalam belajar, penuh semangat dalam mengejar hal-hal yang bermanfaat, seperti menjalankan sila, tekun dalam pelaksanaan meditasi. Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu, kebijaksanaan yang amat sangat kita butuhkan akan muncul dan berkembang dalam batin kita masing-masing. Untuk apa kebijaksanaan itu? Untuk dapat memahami Dhamma. Kita memerlukan Dhamma. Kita memerlukan kebijaksanaan. Dan kita perlu paham apa itu Dhamma.
apa itu kebenaran, sehingga pandangan kita tidak keliru. Kalau pandangan kita keliru, itu bahaya untuk kita. Jadi kita harapkan kita bisa perlahan tapi pasti memasuki ke pandangan yang benar. Dengan demikian, kita dengan bijak dalam mengambil langkah-langkah kehidupan menuju jalan yang benar. Kebajikan-kebajikan yang menopang perjalanan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Kita berjalan dengan mantap serta tekun dalam melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, sehingga apa yang diharapkan bisa menjadi kenyataan, dan terutama yang kita harapkan munculnya ketergugahan dalam batin ini. Para upasaka dan upasika, kita sangat berkepentingan ketergugahan ini muncul. Untuk apa? Untuk menyimak dengan baik dan serius dari apa yang Buddha ajarkan. Jadi muncul ketergugahan yang sangat kuat bahwa kita harus belajar apa yang Buddha ajarkan. Kita harus memahaminya, kita harus mempelajarinya dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Untuk itu, sekarang mari kita simak Anguttara Nikaya kelompok 3, urutan yang ke-105. Para biku, jika tidak ada kepuasan di dunia ini, maka makhluk-makhluk tidak akan menjadi terpikat padanya. Tetapi karena ada kepuasan di dunia ini, maka makhluk-makhluk menjadi terpikat padanya. Jika tidak ada bahaya di dunia ini, maka makhluk-makhluk tidak akan menjadi kecewa terhadapnya. Tetapi karena ada bahaya di dunia ini, maka makhluk-makhluk menjadi kecewa terhadapnya. Jika tidak ada jalan membebaskan diri dari dunia, maka makhluk-makhluk tidak akan dapat terbebas darinya. Tetapi karena ada jalan membebaskan diri dari dunia, maka makhluk-makhluk dapat terbebas darinya. Selama para biku, makhluk-makhluk tidak mengetahui secara langsung sebagaimana adanya kepuasan di dunia sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri sebagai jalan membebaskan diri, maka mereka belum terbebaskan dari dunia ini dengan para dewa, Mara, dan Brahma, dari populasi ini dengan para pertapa dan Brahmana, para dewa dan manusia. Mereka belum terlepas darinya, belum terbebas darinya. Juga mereka tidak berdiam dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Tetapi ketika makhluk-makhluk telah mengetahui secara langsung sebagaimana adanya kepuasan di dunia sebagai kepuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan membebaskan diri darinya sebagai jalan membebaskan diri, maka mereka telah terbebaskan dari dunia ini dengan para dewa, Mara, dan Brahma, dari populasi ini dengan para pertapa dan Brahmana, para dewa dan manusia. Mereka telah terlepas darinya, terbebas darinya, dan mereka berdiam dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Demikianlah para upasaka dan upasika. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini karena ketidaktahuan kita dalam menyikapi segala sesuatu, sepatutnya kita menyikapinya sebagaimana adanya. Tapi yang sering dilakukan bila mendapatkan bahwa sesuatu itu menyenangkan, yang terjadi kemelekatan. Jadi begitu ada sesuatu yang menyenangkan, muncul kemelekatan terhadap hal-hal yang menyenangkan itu, sehingga menggenggamnya dengan kuat. Kan ada kemelekatan, ada kelekatan, ada genggaman.
yang kuat dalam batin ini, dan disusul dengan aktivitas mengejar kesenangan itu lagi dan lagi untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan tersebut yang ternyata bermata kail derita. Anehnya begini, walaupun kita sudah punya pengalaman, walaupun sudah merasakan kail derita itu, sesuatu itu menyenangkan, tapi ada mata kail deritanya. Sudah tahu, sudah merasakan, sudah mengalami, karena kebodohan atau karena keserakahan tetap terpikat pada kesenangan-kesenangan tersebut. Jadi inilah di antara penyebab munculnya permasalahan-permasalahan, ratap tangis, kesedihan, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Para upasaka dan upasika, untuk tidak terpikat pada hal-hal seperti itu, mari kita belajar menerima kesenangan sebagai kesenangan. Tahu ini sesuatu yang menyenangkan sebagai sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak ada kewajiban untuk melekatinya gitu. Tidak ada kewajiban untuk lengket, untuk menggenggamnya. Tahu ini kondisi menyenangkan, iya, tapi tidak ada kewajiban bagi kita dari dalam batin ini untuk melekatinya. Jadi bukan sebagai sesuatu yang patut dikejar dan bukan sebagai sesuatu yang patut digenggam. Begitu juga dengan melihat sesuatu yang mengandung bahaya, mari kita menyikapinya sebagaimana adanya. Bahaya sebagai bahaya. Jadi sesuatu yang mengandung bahaya, kita lihat sebagai sesuatu yang mengandung bahaya. Bukan memunculkan penghalang-penghalang atau rintangan-rintangan. Karena begitu melihat sesuatu yang bahaya, bisa saja dari dalam batin kita ini muncul penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan. Misalnya apa yang muncul? Kebencian, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Maka kalau hal-hal tersebut yang muncul di dalam batin kita ketika melihat sesuatu itu bahaya, itu akan merintangi. Jadi dalam melihat kandungan bahaya tersebut dan akan sulit melihatnya dengan jelas dan jernih, karena apa? Karena terintangi oleh hal-hal yang menakutkan, yang membuat cemas dan lain sebagainya. Bila rintangan-rintangan itu muncul dalam batin kita, ketika kita akan mengambil langkah, kemungkinan kita bukan mengambil langkah berdasarkan kebijaksanaan. Karena mengambil langkah bukan berdasarkan kebijaksanaan, berarti kita mengambil langkah berdasarkan hal-hal yang muncul yang merintangi dalam batin kita. Jadi bukan langkah ketergugahan yang muncul. Begitu melihat bahaya, melihat derita, bukan ketergugahan yang muncul, malah pikirannya jadi kacau. Ketika pikirannya kacau, batinnya dipenuhi dengan hal-hal tersebut, tentu langkah yang ditempuh bukan jalan yang benar, bukan menuju jalan yang benar, tapi bisa masuk dalam pencarian jalan keluar, tapi masuknya ke jalan yang salah. Nah, para upasaka dan upasika, munculnya keterpikatan pada sesuatu yang menyenangkan dan mengandung bahaya di dalamnya, bukannya belum ada dalam batin kita ini. Jadi munculnya kebiasaan, keterpikatan terhadap hal-hal tersebut, ini bukannya belum ada, bukannya akan ada, tapi sudah ada dan akan nambah lagi gitu. Dan kelekatan yang ada di dalam batin ini kalau kita perhatikan, bukannya kelekatannya itu asal-asal nempel gitu, bukan. Kelihatannya kelekatannya ini sangat kuat sekali. Sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging, kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang merugikan diri sendiri dan pihak lain. Yang parahnya kondisi itu sudah dianggap
tindakan itu sebagai tindakan yang benar, tindakan yang patut dilakukan. Contoh, kita lihat aja dalam kenyataan sehari-hari ya. Misalnya para upasaka dan upasika dalam menjalankan sila berdasarkan suka-suka, biasanya ya, tapi tidak semua. Kelihatannya sebagian menjalankan silanya itu berdasarkan suka-suka. Untuk kasus-kasus tertentu dilanggar, untuk kasus-kasus tertentu dijalankan. Jadi tidak punya ketetapan hati gitu. Kalau punya sesuatu yang mantap, ini pasti bukan berdasarkan suka-suka gitu ya, bukan berdasarkan kasus-kasus tertentu gitu. Nah, misalnya begini, merasa sila tidak bisa dilaksanakan untuk segala hal katanya, maka dengan yakin bahwa untuk kasus-kasus tertentu sila tidak perlu dijalankan. Ini saya seringkali, ya kita semua ya seringkali dengar, seringkali, oh ayah kalau dalam hal ini sila bisa dijalankan, kalau dalam hal ini sila tidak bisa dijalankan. Padahal tidak demikian. Justru sila ini diajarkan, diturunkan, diarahkan, itu artinya bisa dijalankan dan memang harus dijalankan di dalam kehidupan hari-hari sehingga sudah menyatu gitu di dalam batin kita menjadi kebiasaan yang baik. Bukan sebaliknya, bukannya kebiasaan yang buruk yang menjadi laten dan menjadi kebiasaan yang otomatis gitu. Tindakan-tindakan itu keluar. Tapi seharusnya sila itu, kemoralan itu yang menyatu di dalam batin kita dan menjadi landasan kita bertindak. Kalau berdasarkan suka-suka, artinya pelanggaran sila yang dikerjakan gitu. Misalnya gini, dalam arti kalau kasus-kasus tertentu ini nggak bisa dijalankan, sila udah terkonsep demikian, berarti yang dikerjakan apa? Ya pelanggaran sila yang dikerjakan. Nah, coba ingat, sebagaimana yang tertera di dalam Samyutta Nikaya bab 12 urutan 41, melanggar sila itu artinya menciptakan musuh-musuh yang menakutkan, yang artinya menciptakan permasalahan dalam kehidupan sendiri. Jadi melanggar sila menciptakan permusuhan, dan musuhnya itu sudah tidak ada jarak karena menyatu menjadi satu kesatuan di dalam batin ini. Nah, para upasaka dan upasika, kenapa terjadi pelanggaran sila? Karena ada keberpihakan pada sesuatu yang memikat, yang mengandung bahaya. Jadi walaupun terkadang walaupun sudah tahu itu ada bahayanya, tapi karena memikat, ya dikerjakan juga gitu. Dan nanti buahnya berbuah pahit, buruk akibatnya. Tahu itu, menangis kita ketika menerima akibat dari buah perbuatan-perbuatan yang salah itu, tapi besok lusa bisa dikerjakan lagi. Karena apa? Karena ada keberpihakan kepada sesuatu yang memikat dan belum bisa melepaskan diri dari keterpikatan terhadap sesuatu yang mengandung bahaya. Jadi kita punya masalah karena kelekatan terhadap sesuatu yang mengandung bahaya di dalamnya. Itu masalah kita. Hal ini tidak lepas dari loba, dosa, dan moha yang masih terus hidup dalam batin ini. Kita harus tahu para upasaka dan upasika, dalam batin ini loba, dosa, dan moha masih terus hidup. Ada dan hidup. Yang dikhawatirkan ini kekuatannya belum bisa dilemahkan, malah makin tumbuh berkembang dengan pesat dan dengan kuatnya, dengan kualitas yang semakin menguat. Nah, untuk itu mari kita usaha masuk ke dalam jalan menuju pembebasan. Karena kalau terus di dalam batin ini
dirundung oleh loba dosa moha yang hidup dengan bebasnya, tidak ada usaha dari kita, kita akan terpuruk terus. Kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita mau itu terjadi gitu. Jadi sekarang mari kita sama-sama berusaha menuju jalan ke arah yang membawa pembebasan. Karena jalan itu memang ada dan selalu ada. Jadi kita dalam keadaan dirundung loba dosa dan moha, kemudian Buddha telah menemukan jalan. Jalan yang memang sudah ada. Jalan yang memang sudah ada, kemudian ditemukan dan ditunjukkan kepada kita. Jalan apa? Jalan menuju pembebasan. Coba kita berusaha dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan agar kita mampu melihat jalan menuju pembebasan. Pahamilah bahwa tidak melaksanakan meditasi bukan sesuatu yang patut dibenarkan. Karena kita memerlukan hasil dari meditasi. Bagi kita yang batinnya nih belum bersih murni, maka kita wajib melaksanakan meditasi. Melewati hari-hari tanpa melaksanakan meditasi, kita harus paham sebagai tindakan yang lalai, tindakan yang lengah, tindakan yang tidak bermanfaat, tindakan yang mengarah pada kerugian. Kita memerlukan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari hasil pelaksanaan meditasi. Karena tadi kita dirundung oleh loba dosa moha dengan segala aktivitas dari loba dosa dan moha ini, kita memerlukan sesuatu yang dihasilkan dari pelaksanaan meditasi. Kita membutuhkan tenangnya batin ini, kita membutuhkan pandangan hidup yang jernih, pandangan hidup yang benar untuk melihat jalan menuju pembebasan. Bagi yang melihat jalan itu, maka ia dapat masuk ke jalan pembebasan. Para upasaka dan upasika, ingat, ada jalan menuju pembebasan dari segala derita. Mari kita fokuskan langkah kita menuju jalan pembebasan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu memotivasi diri kita untuk berjuang di dalam hidup dan kehidupan ini mengarah kepada jalan menuju pembebasan. Karena kita merasa belum terlepas dari derita. Kita tahu kita belum menuju akhir derita, belum menuju ujung, belum menuju sampai akhir derita. Sehingga kita belum mencapai pembebasan. Kita belum mencapai pembebasan sejati. Oleh karena itu, mari langkah kehidupan kita arahkan terus dengan konsentrasi yang ditunjang dengan kesadaran bahwa jalan yang telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita sepatutnya kita perjuangkan untuk menempuhnya, dan sepatutnya kita berada di dalam jalan itu. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kerjasamanya yang baik. Semoga semakin hari mata batin kita semakin terang, batin kita semakin bersih, sehingga kita mampu melihat apa yang sepatutnya kita lihat. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.